Perkenalkan, nama saya Angeli Ripka Maramis, NIM 20208044. Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Manado. Membuat video pembelajaran untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pendidikan Kejuruan dengan dosen pengampu Menerkeit Ratumbuisang, SPD, NPD, LSC. Materi yang pertama adalah manajemen peserta didik. Yang akan dibahas lebih dulu adalah pengertian peserta didik. Peserta didik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian menurut para ahli, yang pertama, Oemar Malik dalam tim UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2013 mendefinisikan peserta didik sebagai suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dan yang kedua, menurut Abu Ahmadi dalam tim UPI juga tahun 2013 berpendapat bahwa peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu atau manusia seutuhnya. Individu diartikan seseorang yang tidak tergantung dari orang lain, dalam arti benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, mempunyai sifat-sifat dan keinginan sendiri. Kemudian ada definisi manajemen peserta didik dan tujuan manajemen peserta didik. Definisi manajemen peserta didik. Yang pertama, manajemen peserta didik juga dapat diartikan sebagai suatu usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai mereka lulus sekolah. Jadi, definisi manajemen peserta didik ini dimulai dari peserta didik memulai awal sekolah sampai akhirnya dia lulus sekolah juga. Tujuan manajemen peserta didik terbagi dalam dua bagian, yang pertama umum dan yang kedua adalah khusus. Tujuan umum adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan atau sekolah. Tujuan khusus terbagi menjadi 3, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Dan yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik. Menurut tim UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2013 adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Artinya, di dalam manajemen peserta didik ini, peserta didik sebagai wahana untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik akademik maupun non-akademik. Menurut Rahayu tahun 2013, fungsi manajemen peserta didik yakni yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Yang keempat, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik.
Kemudian ada juga prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama, dalam mengembangkan program manajemen ke peserta didik, penyelenggara harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Artinya, para penyelenggara atau tenaga pendidikan harus mengembangkan program manajemen kepada peserta didik, tetapi tidak mengacu kepada diri sendiri atau peraturan sendiri, tetapi pada peraturan yang berlaku pada saat program tersebut dijalankan. Yang kedua adalah manajemen peserta didik dipandang sebagai keseluruhan manajemen sekolah. Artinya, ketika memanajemen peserta didik, itu juga berarti memanajemen seluruh komponen yang berada di dalam sekolah atau satuan pendidikan tersebut. Ketiga, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta yang mempunyai latar belakang dan punya banyak perbedaan. Di dalam satu sekolah atau satuan pendidikan pasti tidak hanya memiliki 1 atau 2 siswa, melainkan banyak. Dan di dalam banyak siswa tersebut, mereka memiliki latar belakang dan memiliki banyak perbedaan. Nah, di sini bagaimana manajemen tersebut perlu mempersatukan semua peserta didik di dalam sekolah tersebut sehingga munculnya suatu saling menghormati perbedaan dan bersatu di dalam kegiatan sekolah tersebut. Keempat, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Artinya, manajemen peserta didik ini juga sangat diperlukan oleh siswa supaya peserta didik terus-menerus dibimbing sehingga menjadi peserta didik yang baik dan mematuhi segala aturan yang berada di dalam sekolah. Ruang lingkup manajemen peserta didik. Analisis kebutuhan peserta didik. Sebentar. Analisis peserta didik yaitu adalah siswa sesuai dengan jurusannya masing-masing. Tidak salah jurusan, tidak salah masuk, sehingga dia bisa bersaing di dunia kerja yang akan datang. Kemudian ada rekrutmen peserta didik, yaitu merekrut setiap peserta didik dengan melihat sebelumnya dia bersekolah di mana, sehingga dapat mengetahui di mana minat dan bakat peserta didik tersebut. Kemudian ada seleksi peserta didik, yaitu harus menyeleksi baik-baik peserta didik yang berprestasi agar bisa bersekolah di satuan pendidikan tersebut dan dapat mengimplementasikan bakat yang dia miliki. Dan yang bagian D adalah orientasi, yaitu sekolah diberitahu terkait sekolah tersebut kepada siswa agar siswa paham sehingga mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berada di sekolah. Kemudian adalah penempatan peserta didik atau pembagian kelas dari segi kompetensi supaya dapat berjalan dengan lancar atau digabung sesuai nilai akademik masing-masing. Kemudian adalah pembinaan dan pengembangan peserta didik. Peserta didik mendapatkan pembinaan kepada guru BK atau bimbingan konseling, bukan hanya dia berbuat kasus, tetapi ketika berhubungan dengan bimbingan konseling ini, mungkin dia ingin mengikuti lomba A, lomba B, dan seterusnya. Siswa memiliki layanan di sekolah agar dia dapat berkoordinasi sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Kemudian pencatatan dan pelaporan. Layanan ini agar bisa mengetahui kemampuan peserta didik. Bagian H, kelulusan dan alumni adalah lulus dengan hasil yang terbaik. Kemudian setelah itu sekolah melihat kondisi siswa itu ketika lulus, menjangkau kondisi siswa setelah lulus. Di sini juga dikatakan ada layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik. Ada 4 layanan. Yang pertama, layanan bimbingan konseling, B, layanan perpustakaan, C, layanan kantin, D, layanan asrama. Di mana keempat layanan ini sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Jika dia ingin butuh teman untuk berkonsultasi, dia bisa pergi ke layanan bimbingan konseling. Dan ketika dia ingin membaca buku, membuat tugas, atau ingin mencari pengetahuan, dia pergi ke layanan perpustakaan. Dan yang ketiga, layanan kantin.
ketika sudah selesai jam mata pelajaran, para siswa-siswi pasti akan merasa lapar, haus, dan mereka perlu pergi ke kantin untuk mendapatkan makanan dan minuman. Dan yang bagian D adalah layanan asrama. Mungkin ada siswa-siswi yang rumahnya, tempat tinggalnya lumayan jauh dari sekolah, dia perlu untuk pergi ke layanan asrama sehingga mendapat fasilitas yang dibutuhkan. Maaf. Bentar. Materi yang kedua adalah konsep dasar manajemen tenaga kependidikan, yaitu dikatakan proses pendidikan sebagai suatu sistem. Siswa sebagai input disebut sebagai input, dan ketika dia lulus disebut sebagai output. Para siswa perlu memiliki 3 hal. Yang pertama adalah pengetahuan atau knowledge, yang kedua adalah keterampilan atau skill, dan yang ketiga adalah sikap atau attitude. Pengetahuan di dalam sekolah yaitu siswa masuk jurusan sesuai dengan yang diminatinya dan mempelajari teori-teori yang telah diberikan oleh tenaga kependidikan di sana. Kalau keterampilan adalah praktikum atau praktek yang perlu diimplementasikan. Dan yang ketiga adalah sikap. Para peserta didik perlu memiliki sikap yang baik, karakter yang baik. Sikap ini sangat penting, suatu hal yang important, karena tanpa sikap, pengetahuan walaupun dia baik, walaupun keterampilan juga baik, tetapi sikapnya tidak baik, itu sama saja dengan nol besar atau sia-sia. Jadi para peserta didik perlu memiliki sikap yang baik. Pengertian tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggara pendidikan yang terdiri dari tenaga pendidik, administrator pendidik, dan teknis pendidikan. Tenaga pendidik terdiri dari guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara atau PNS, tutor, instruktur, pembimbing, dan supervisor. Mungkin ada yang tahu, ada yang cuma tahu kalau tenaga pendidik itu hanya guru dan dosen. Ternyata bukan hanya mereka, tetapi ada beberapa seperti yang sudah dituliskan dalam PowerPoint ini, yaitu segala aspek, segala sesuatu atau orang-orang yang dapat kita temui untuk mendapatkan pengetahuan lebih banyak lagi. Pengertian manajemen tenaga kependidikan adalah rangkaian kegiatan menata tenaga kependidikan dengan cara mencari, menggunakan, membina, mengembangkan, memelihara, hingga pemutusan kerja agar dapat menyelenggarakan satuan pendidikan secara efektif dan efisien. Artinya di sini pemerintah mencari orang-orang yang memiliki skill untuk menjadi tenaga kependidikan atau pernah mengambil kuliah atau jurusan yang berhubungan dengan guru. Pemerintah akan mencari mereka sehingga mereka bisa datang ke suatu sekolah untuk mereka mengajar. Tetapi jika mereka melakukan kesalahan, pemerintah akan melakukan pemutusan kerja. Hal ini dilakukan agar semua tenaga kependidikan harus profesional sehingga dapat menyelenggarakan satuan pendidikan secara efektif dan efisien. Mengapa tenaga pendidikan diperlukan? Ada 5 alasan. Yang pertama, karena tenaga kependidikan merupakan unsur terpenting. Tanpa tenaga kependidikan, maka siswa akan sangat sulit untuk mendapatkan pengetahuan dan bimbingan dari seorang guru. Kedua, tidak meratanya dalam penyebaran. Tenaga kependidikan mungkin belum terlalu merata di negara ini, atau mungkin ada yang sekolah tenaga pendidikannya hanya sedikit, sedangkan siswanya banyak, maka sangat diperlukan tenaga kependidikan sehingga semua siswa dapat menerima materi yang diberikan oleh guru. Ketiga, rendahnya kemampuan profesional. Masih ada guru yang hanya tahu sebagai guru saja tetapi tidak cakap dalam melakukan profesinya sebagai guru. Keempat, kurangnya kemampuan wawasan iptek atau ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Di zaman seperti ini, di zaman teknologi yang sangat pesat ini, ternyata masih banyak orang yang masih
kurang tentang wawasan IPTEK ini, maka sangat diperlukan peserta didik untuk memberikan bimbingan, memberikan materi agar lebih banyak orang yang tahu perkembangan zaman teknologi saat ini. Dan yang terakhir, kurangnya posisi dan martabat tenaga kependidikan di masyarakat. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana caranya menjadi tenaga kependidikan. Yang pertama adalah perencanaan. Pemerintah merencanakan atau membuat studi kepada siapa saja yang ingin menjadi tenaga kependidikan, mengadakan tes seperti itu. Kemudian ada perekrutan, akan ada ujian. Ketika mengikuti ujian, akan ada yang lulus, akan ada juga yang tidak lulus, tergantung seberapa banyak soal benar yang dijawab. Kemudian setelah sudah diterima, akan ada penempatan atau penugasan. Artinya akan dibagi, para tenaga kependidikan akan dibagi untuk pergi ke sekolah A, sekolah B, agar pembagian penugasan tenaga kependidikan ini bisa secara merata, tidak setengah-setengah. Kemudian para tenaga kependidikan juga perlu ada pembinaan dan pengembangan. Diberikan pembinaan dan pengembangan oleh para atasan, para senior, agar bisa mendapatkan banyak wawasan yang lebih baik, dan wawasan tersebut perlu dipelihara baik-baik agar tidak melenceng ke suatu hal yang tidak diinginkan. Kemudian ada pemberhentian. Pemberhentian ini dilakukan oleh pemerintah apabila tenaga kependidikan tersebut tidak mengikuti aturan yang ada dan melakukan hal-hal yang tidak baik, itu akan diberhentikan oleh pemerintah karena sudah tidak menjalani tugas sebagai tenaga pendidikan yang profesional. Ya. 9 kompetensi guru. Di sini juga dituliskan ke-9 kompetensi guru. Yang pertama adalah mengembangkan kepribadian. Para tenaga kependidikan atau guru perlu mengembangkan kepribadian mereka, menyesuaikan diri, dan lain-lain. Yang kedua, menguasai landasan pendidikan, yaitu para tenaga kependidikan perlu mengetahui atau menguasai apa yang harus dilakukan dalam dunia pendidikan tersebut. Ketiga, menyusun program pengajaran, yaitu sebelum masuk di kelas, para tenaga kependidikan sangat perlu untuk menyusun agenda program yang akan dilakukan di dalam kelas. Keempat, melaksanakan program pembelajaran. Artinya, ketika program pengajaran sudah disusun baik-baik, dengan matang, dengan baik dan benar, maka program tersebut perlu dijalankan di dalam kelas atau di dalam atau untuk menjelaskan kepada peserta didik apa yang akan dijelaskan. Yang kelima ada menilai hasil proses belajar mengajar. Artinya dosen, guru atau tenaga kependidikan tidak hanya menjelaskan materi, tetapi juga memperhatikan sikap siswa, melihat mana siswa yang aktif, mana siswa yang pasif, mana yang tidak dengar-dengaran, mana yang dengar-dengaran. Nah, semua itu dinilai sehingga mendapatkan nilai tersendiri. Dan ketika seorang siswa memiliki sikap yang pasif atau tidak dengar-dengaran, maka diperlukan nomor 6, yaitu menyelenggarakan program bimbingan. Siswa akan mendapat bimbingan dari guru atau dari guru bimbingan konseling atau pada siapapun juga di dalam administrasi sekolah tersebut, sehingga dia mendapat bimbingan yang baik dan benar, sehingga dia bisa mengubah perilakunya yang tidak baik menjadi baik. Dan yang ketujuh, menyelenggarakan administratif sekolah, yaitu menjalankan segala sesuatu yang berhubungan dengan administratif sekolah. Yang kedelapan, berinteraksi dengan rekan sejawat. Di dalam sekolah, di dalam satuan pendidikan pasti tidak hanya ada satu guru kan, maka dari itu perlu berinteraksi dengan rekan kerja, dengan guru-guru yang lain, saling berdiskusi atau saling bercerita, saling mendiskusikan tentang suatu siswa. Tidak hanya menyendiri di dalam satuan pendidikan tersebut, tetapi perlu berbaur, berinteraksi dengan guru-guru yang lainnya juga. Dan yang kesembilan adalah menyelenggarakan penelitian sederhana, yaitu tenaga kependidikan perlu menyiapkan suatu penelitian yang sederhana untuk nantinya digunakan pada saat yang diperlukan.
Materi yang ketiga adalah manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah. Latar belakang di sini ada 5 poin. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan dengan tegas bahwa setiap warga negara berhak mendapat layanan pendidikan yang bermutu. Artinya, setiap warga negara, khususnya para anak-anak yang berumur pada saat dia masuk ke sekolah, dia berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dari satuan pendidikan. Yang kedua, mutu pendidikan tidak hanya dilihat dari output atau hasil, tetapi juga input atau proses pendidikan. Segala yang dialami di sekolah semua diukur. Pendidikan kejuruan juga perlu ditingkatkan. Artinya tidak hanya dilihat di hasil akhir saja ketika dia lulus, tetapi bagaimana melihat inputnya atau proses pendidikan selama dia berada di dalam sekolah. Segala yang dialami semuanya diukur, khususnya di sini membahas tentang pendidikan kejuruan, di mana dia mengambil satu keahlian dan keahlian itu perlu ditingkatkan, tidak pasif. Dan yang ketiga adalah upaya peningkatan mutu. Harus melibatkan stakeholders pendidikan, khususnya masyarakat dan orang tua peserta didik, karena proses pendidikan bukan hanya di dalam sekolah, melainkan di luar sekolah juga, atau pembentukan karakter, memberikan dampak yang seimbang. Artinya proses peningkatan mutu bukan hanya terjadi di sekolah, tetapi di luar sekolah juga. Maka dari itu sangat diperlukan melibatkan masyarakat dan orang tua peserta didik untuk memberi bimbingan, untuk memberikan suatu teladan, sehingga siswa tersebut baik di luar sekolah, baik di dalam sekolah memiliki karakter yang baik. Pembentukan karakter itu dilakukan dengan baik sehingga memberikan dampak yang seimbang bagi peserta didik. Dimanapun dia berada, dia memiliki mutu yang meningkat. Kemudian yang keempat, manajemen berbasis sekolah atau sama dengan inovasi dalam pelibatan masyarakat dan orang tua peserta didik untuk meningkatkan mutu pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Seperti dikatakan tadi, bukan hanya para guru, para kepala sekolah, tetapi juga dibutuhkan partisipasi masyarakat dan orang tua siswa peserta didik agar penyelenggaraan pendidikan meningkat. Kemudian yang kelima, hasil penelitian di berbagai negara membuktikan bahwa implementasi manajemen berbasis sekolah secara benar dan konsisten dapat meningkatkan mutu pendidikan anak secara signifikan karena keterlibatan masyarakat dan orang tua sesuai dengan peranannya masing-masing. Artinya ketika para guru, kepala sekolah, masyarakat dan orang tua peserta didik melakukan tugasnya dengan baik dan benar, dapat membuktikan bahwa implementasi manajemen berbasis sekolah ini berjalan dengan baik. Semua aspek menjalankan perannya masing-masing sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian ada konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, manajemen berbasis sekolah merupakan sistem pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan lebih luas dan kekuasaan lebih banyak kepada institusi sekolah untuk mengurus kegiatan sekolah sesuai dengan potensi, tuntunan, dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan tanpa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sekolah paham dengan benar kondisi siswa, sekolah, dan lingkungan sekolah dengan adanya MBS. Dengan adanya manajemen berbasis sekolah, maka sekolah dapat mengetahui apa yang siswa butuhkan, apa yang tidak ada padanya, maka akan diberikan sesuai dengan keperluan masing-masing. Mungkin dia tidak memiliki buku atau penghasilan orang tuanya sangat kurang dan tidak mencukupi, maka sekolah bisa memberikan beasiswa atau yang lain sebagainya, semirip dengan itu. Dan yang kedua adalah pemberian kewenangan dalam pengambilan keputusan, pemberdayaan sumber-sumber sehingga sekolah mampu secara mandiri. Satu, menggali, yaitu menggali berbagai potensi yang ada di lingkungan sekitar untuk mengembangkan kualitas pendidikan yang ada. Kedua, mengalokasikan, memilih,
menaruh porsi-porsi yang tepat untuk kegiatan sekolah. Kemudian, menentukan prioritas, melihat kegiatan penting yang harus didahului dilaksanakan. Kemudian ada memanfaatkan, yaitu memanfaatkan inputan yang masuk, masyarakat dan orang tua, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada mengendalikan. Dan yang terakhir ada mempertanggungjawabkan keberhasilan programnya kepada setiap pihak yang berkepentingan pendidikan di sekolah, yaitu sekolah mengatur dan bertanggung jawab dalam proses pendidikan. Tujuan utama penerapan manajemen berbasis sekolah di Indonesia. Yang pertama, pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan. Kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu. Ketiga, mengembangkan kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Keempat, membangun kerjasama yang demokratis dan profesional untuk layanan pendidikan yang bermutu dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Nah, tak lain, tujuan utama dari penerapan MBS ini adalah supaya peserta didik dapat dibimbing secara baik non-akademik atau akademik, sehingga peningkatan mutu pendidikan ini sangat menyeluruh terjadi pesat di Indonesia ini, sehingga banyak peserta didik yang lulus dengan hasil yang memuaskan dan dengan keahlian yang dia miliki pada saat dia berada di dalam satuan pendidikan. Keahlian mana yang dia tingkatkan akan bisa dapat bersaing di dunia pekerjaan nanti. Di sini juga dikatakan paradigma baru partisipasi masyarakat dalam pendidikan, dan juga karakteristik keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, pra-MBS berupa sumbangan uang atau masih mentah, belum diaplikasikan. Dalam konteks manajemen berbasis sekolah, partisipasi dalam input, proses, dan kontrol kualitas output pendidikan. Kemudian diwadahi dalam formula komite sekolah atau dewan sekolah. Fungsi dan peran utama komite sekolah sebagai mitra kerja, penasehat, penghubung dengan masyarakat, dan pengendali. Kemudian selanjutnya ada karakteristik keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, peningkatan kemandirian sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. Kedua, peningkatan kualitas kinerja layanan sekolah. Ketiga, peningkatan kesejahteraan material dan non-material. Keempat, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua. Kelima, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi manajemen berbasis sekolah. Ada 5, yaitu pemahaman yang masih belum benar terhadap konsep dan aplikasi manajemen berbasis sekolah. Contohnya, masih ada beberapa pihak sekolah yang belum memahami. Artinya masih ada beberapa aspek, beberapa orang di dalam pendidikan tersebut yang belum paham betul apa itu manajemen berbasis sekolah. Dan yang kedua, rendahnya tingkat kesiapan dan komitmen sumber daya alam. Contohnya, orang yang bertugas tidak memiliki pengetahuan dan tidak berkomitmen dalam pengimplementasian. Sebagai contoh, mungkin hanya ada guru yang hanya bertugas secara formalitas saja dan tidak memiliki pengetahuan. Kalaupun ada, pengetahuannya itu sangat sedikit dan tidak ada komitmen untuk dalam pengimplementasian pengetahuan tersebut. Ketiga, sistem regulasi teknis yang tidak jelas. Contohnya, tidak dijelaskan secara teknis tugas dan peran. Hanya menjelaskan sekali saja, mungkin masih ada yang tidak paham, sehingga
sistem regulasi tidak berjalan dengan lancar dan tidak jelas. Keempat, rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan anak. Contohnya, orang tua kurang memberi arahan. Mungkin ada beberapa orang tua yang hanya berharap bahwa MBS ini hanya dilaksanakan di sekolah dan orang tua tidak memperhatikan itu, atau hanya sedikit memperhatikan, tidak memprioritaskan itu. Maka dari itu menjadi adanya rendahnya kualitas partisipasi masyarakat karena kurang memberi arahan kepada peserta didik. Kelima, rendahnya komitmen dukungan dana dari masyarakat terhadap layanan pendidikan yang bermutu. Contohnya, masih banyak orang tua dan masyarakat merasa keberatan. Apapun yang dilakukan pasti uang dibutuhkan juga, atau hal-hal yang lain, dana yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan tersebut. Tetapi masih banyak masyarakat atau orang tua yang merasa keberatan, mungkin merasa itu terlalu mahal atau dan lain sebagainya, sehingga kurangnya pelaksanaan dan pengimplementasian MBS ini di dalam sekolah atau satuan pendidikan. Demikian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.